Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Widanugraheni dari kelas A Komunikasi Massa. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu teori dari ilmu komunikasi, yaitu teori framing. Teori framing yaitu teori atau proses tentang bagaimana peran media massa memperoleh perspektif, sudut pandang, atau bias. Secara harfiah, framing artinya pembingkaian yang diambil dari kata frame yang artinya bingkai. Framing merupakan bagian dari strategi komunikasi media atau komunikasi jurnalistik. Pengertian praktisnya, framing adalah menyusun atau mengemas informasi tentang suatu peristiwa dengan misi pembentukan opini atau menggiring persepsi publik terhadap suatu peristiwa. Berikutnya yaitu tentang sejarah dari teori framing. Teori framing muncul di era komunikasi massa pada sekitar tahun 1970-an, yang berakar dari interaksi simbolik dan konstruksi sosial. Ketika itu di Amerika Serikat, penelitian-penelitian mengenai media mulai beralih dari model media ke bentuk khusus pengaruh media terhadap khalayak. Berbagai penelitian terkait media saat itu ditunjukkan untuk mengetahui peran media massa nasional dalam membentuk berbagai permasalahan politik dalam publik nasional. Sejalan dengan semakin seringnya khalayak mendapat terpahan informasi, maka media tidak hanya dipandang dapat mempengaruhi khalayak selama kampanye pemilihan, namun juga berperan besar dalam menciptakan persepsi dunia dan wacana politik. Terkait dengan hal ini, Benjamin Kosen berpendapat bahwa meskipun media tidak secara khusus menyampaikan kepada khalayak apa yang dipikirkan oleh khalayak, namun sejatinya media benar-benar mengatakan kepada khalayak apa yang harus dipikirkan. Yang berikutnya yaitu mengenai asumsi dari teori framing. Teori framing dibangun berdasarkan asumsi bagaimana sebuah isu yang dicirikan dalam pelaporan berita dapat mengirim pengaruh terhadap bagaimana isu tersebut dipahami oleh khalayak. Dengan kata lain, media mengarahkan perhatian politik kepada tema tertentu pilihan jurnalis yang mengakibatkan khalayak membuat keputusan apa yang dipikirkan. Asumsi ini berasal dari pemikiran agenda setting. Jurnalis tidak hanya memilih topik yang akan disampaikan kepada khalayak, melainkan juga terlibat dalam proses bagaimana berita tersebut disuguhkan dan frames berita tersebut disajikan. Yang berikutnya yaitu contoh. Contoh dari media framing yaitu dari pemberitaan Pilpres dan Pilgub. Media yang pro Presiden A misalnya akan gencar menonjolkan kesuksesan dan kehebatan dari Presiden A. Dan sebaliknya media yang anti atau kontra dengan si Presiden A akan berusaha mencari sisi negatif agar publik menilai aksi dari Presiden A sebagai calon yang negatif. Ataupun misalnya berita mengenai COVID-19. Bagaimana agar masyarakat patuh akan aturan pemerintah, maka dibuatlah sebuah berita bahwa pengidap COVID-19 jumlah dan gejalanya melebihi dari kejadian yang sebenarnya. Yang berikutnya yaitu mengenai kritik. Yang pertama, teori framing membangun ketidakpercayaan terhadap media. Yang kedua, framing menciptakan kesenjangan antara kebenaran dan kewaspadaan publik dengan menciptakan sebuah sudut pandang. Yang ketiga, framing mendistorsi kebenaran. Yang keempat, frames dibatasi perdebatan dengan menempatkan kosakata dan metafora yang bisa digunakan dalam berita yang digunakan oleh semua publik. Dan yang terakhir yaitu framing menjadi kurang seiring dengan berkembangnya media baru dan memberikan kesempatan kepada orang untuk memikirkan topik yang sama dengan sudut pandang yang berbeda. Dan yang terakhir yaitu mengenai pendapat saya tentang teori framing. Menurut pendapat saya mengenai teori framing ini yaitu teori framing ini merupakan bagian dari komunikasi pada media yang dapat menggiring opini publik, dan dengan adanya teori framing ini kita dapat mengetahui tentang sudut pandang dari para wartawan mengenai cara mereka dalam menyeleksi dan menuliskan berita yang ada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.